Balik lagi di channel Teorema Matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal yang nomor 2 ya. Jadi pada video sebelumnya bisa dicek di playlist ini bahwa udah dibahas nomor satunya. Sekarang kita bahas yang nomor 2. Soalnya, tentukan semua 3 bilangan asli berurutan ya, yang hasil penjumlahannya merupakan kelipatan 4. Nah, kita langsung lihat ke pembahasannya aja. Jadi, misalkan ya, ini kan 3 bilangan asli yang berurutan ya. Kita ambil aja satu bilangan asli, lalu nanti bilangan asli yang kedua dan yang ketiga itu ditambahin satu aja. Jadi misalkan bilangan asli yang pertama itu N1 bilangan asli, kita ambil sembarang. Nah, maka bilangan asli yang kedua itu ya di sini lambangin sebagai N2 itu adalah bilangan asli yang pertama ditambah 1. Karena kan berurutan. Nah, dan N3 itu bilangan asli yang kedua tadi, N2 ditambah 1. Atau bilangan asli yang pertama ditambah 1, terus ditambahin 1 lagi. Jadi, N1 plus 2. Ya, ini kan bilangan asli jelas ya. Ini namanya suksesornya. Jadi, suksesor itu kan ibarat bilangan yang setelah bilangan itu gitu loh. Jadi kalau suksesor dari 1 itu apa? Itu 2. Suksesor dari 2 itu 3 karena 2 ditambah 1 itu 3. Nah, setelahnya itu maksudnya ditambah 1. Jadi kita udah dapat N1, N2 dan N3. Dan N2 dan N3 ini bisa dinyatakan dalam N1 ya di sini. Nah, terus kita kan mau cari ya berapa sih N1, N2, N3-nya itu ya. Yaudah, kita bikin aja dulu. N1 ditambah N2 ditambah N3 itu merupakan kelipatan 4. Itu kan tadi syarat soalnya. Ya, yaitu N1 tambah N2 tambah N3 sama dengan 4K kan. Harusnya untuk suatu K bilangan bulat. Tapi ternyata kita nggak harus cari K-nya itu nggak harus bilangan bulat. Kita bisa persempit lagi. Tapi dengan memperhatikan fakta yang di kiri ini, N1 ditambah N2 ditambah N3. Jadi, N2 itu kan N1 tambah 1. N3 itu kan N1 tambah 2. Ya kan? Nah, jadi N1 tambah N2 tambah N3 itu sama dengan 3N1 ditambah 3. Nah, karena N1-nya itu bilangan asli itu kan mulainya dari 1 kan. Jadi, N1 itu lebih besar atau sama dengan 1. Sehingga 3 dikali N1 itu lebih besar sama dengan 3. Akibatnya 3 dikali N1 ditambah 3 itu lebih besar sama dengan 3 plus 3, yaitu 6. Nah, jadi kita peroleh ini 3N1 plus 3 lebih besar sama dengan 6. Nah, kita kan tahu kalau ruas kirinya itu lebih besar sama dengan 6. Ya. Artinya, ini kan sama dengan, artinya ruas kanannya itu lebih besar juga sama dengan 6. Ya, lebih besar atau sama dengan 6. Si 4K itu. Nah, tadi kan K-nya itu bilangan bulat kan, bisa negatif. Tentunya kalau negatif, nggak mungkin dong, karena kan ini harus lebih besar sama dengan 6. Nah, kalau 0, dia 0. 4 dikali 0, 0. 4 dikali 1 itu kan 4. 4 itu masih nggak memenuhi syarat lebih besar sama dengan 6 ini. Nah, kalau K-nya 2, itu 8. Oh, dia udah memenuhi tuh. 8 lebih besar sama dengan 6. K-nya 3, 4, 5, dan seterusnya dia memenuhi. Jadi kita cukup mengecek untuk nilai K-nya dari 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya gitu ya. Nah, dari sini, dari arah kita harus ngecek K-nya itu 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, itu kita bisa memperoleh ya. Jadi kan kalau K-nya itu seperti ini, berarti 4K-nya itu, ya kita kalikan aja 4 ke masing-masing bilangan ini ya. 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4, 4 kali 5, 4 kali 6. Jadi dapat seperti ini. 8 kan, 4 kali 2, 4 kali 3, 12, 4 kali 4, 16, 4 kali 5, 20 kan. 4 kali 6, 24, nanti 4 kali 7, 28. Ini dari yang sini ke sini. Nah, tapi kan itu, ya, itu kan 3N plus 3 gitu. Karena 3N plus 3 sama dengan 4K. K-nya itu di sini. Berarti 4K itu seperti ini. Karena 4K sama dengan 3N plus 3. Jadi 3N1 plus 3 ini sama dengan yang ini. Ya. Sehingga nanti kalau masing-masing bilangan ini dikurangin 3, lalu dibagi 3, kita peroleh ini. N1-nya itu anggota dari 5/3, kan 8 dikurang 3 itu 5 dibagi 3, jadi 5/3.
nanti 9/3, 13/3, 17/3, dan seterusnya. Ya. Nah, dari sini kita perhatikan aja polanya. Kita kan tadi udah bilang kalau N1-nya itu merupakan bilangan asli. Artinya, kita lihat aja di sini, yang mana yang merupakan bilangan asli. Oh, ini ada 9/3 nih. 3 kan bilangan asli. Ini bukan. Ini 21/3, oh bilangan asli. Ini bukan. Nah, ini 33/3 bilangan asli. Ini bukan. Nah, kita lihat aja polanya. Ini kan 3/7 tambah 4 kan? 7/11 ditambah 4. Berarti selanjutnya itu ya 15 karena ditambah 4. Polanya naik 4 selalu seperti itu. Nah, jadi karena N1-nya bilangan asli, ya. Jadi dari semua kemungkinan N1A yang ada di sini itu kita susutkan lagi karena N1-nya bilangan asli. Jadi cuman yang bilangan asli aja yang kita ambil. Jadi 3, 7, 11, 15 dan seterusnya gitu loh. Atau kalau kita tuliskan dalam notasi himpunan 3 ditambah 4P, untuk P-nya itu mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, itu bilangan asli digabung dengan himpunan yang isinya 0 ya. Ini penulisannya aja sih sebenarnya. Sama kayak seperti ini gitu. Nah, jadi N1-nya kita udah dapat, lalu nanti N2-nya gimana? Jadi kalau misal ini tuh maksudnya kalau misalkan kita ambil N1-nya dari himpunan ini, bab katakanlah 3, N2-nya itu ya N1 ditambah 1. N2-nya itu 4. N3-nya itu apa? N3-nya itu ya N2 ditambahin 1 aja. Jadi 4 ditambah 1. Jadi 5. Kita dapat apa? 3 bilangan itu langsung gitu. Nah, jadi semua kombinasi 3 bilangan asli yang hasil penjumlahannya merupakan kelipatan 4 itu bisa diperoleh dari ini. Jadi kita ambil N1-nya, nanti N2-nya itu mengikuti N1-nya dan N3-nya itu juga mengikuti N1-nya atau mengikuti N2-nya. Tapi karena N2-nya mengikuti N1-nya, jadi N3-nya akan mengikuti N1-nya. Itu untuk pembahasan soal yang ini. Nanti habis ini kita akan melangkah ke yang nomor 3. Sekian dan terima kasih.